Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Beksi di mana saja. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi ke Sukapura, Jakarta Utara, Bang ya. Iya. Saya bertemu dengan Bang Habibie. Beliau adalah seorang aktivis pemuda, aktivis keagamaan, juga aktivis Betawi. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPD Porkabi Jakarta Utara. Mungkin Abang bisa sedikit bicara latar belakang pengalaman organisasi Bang, selain sekarang Abang diamanati di DPD Porkabi Jakarta Utara, Abang punya jabatan strategis di Ormas mana aja Bang? Oh iya. Kalau kata senior saya, mentor saya nih Rahmat HS nih, dia selalu bilang begini, jabatan sekarang dan sederet jabatan lainnya gitu. Jadi pertama memang saya berangkat dari Karang Taruna. Dari Karang Taruna beranjak dari ketua unit. Jadi babe saya jadi RW, saya jadi ketua unit Karang Tarunanya. Beranjak dari situ, terus maju di Pemuda Pancasila, ketua ranting. Saya dari ranting, saya nggak berkiprah karena melanjutin studi, lanjutin pesantren. Terus selesai semua, berangkat dari awal lagi, saya ngambil Karang Taruna Kelurahan. Dulu saya berangkat memang karena melihat capek anak muda di kampung saya, terutama pada saat itu memang gejolak dari mulai tawurannya, mabuk-mabukannya sampai LGBT-nya itu pada saat itu lagi kencang, dan kita ngerasa di kampung apa nih kita bisa berbuat. Kalau kita nyerahin aja sama pemerintah pun nggak bisa berbuat terlalu banyak. Kalau masyarakatnya sendiri nggak mau berbuat, ya akhirnya saya kumpul sama RW. Yaudah deh, kita gerak, ente juga gerak dari kalangan pemuda gitu. Dan saya bergerak dari pemuda, kalau nggak ada legalitas juga nggak kuat gitu. Akhirnya yaudah gue maju Karang Taruna. Nah sekarang kan kalau tidak salah Bang Haji menduduki jabatan sebagai wakil ketua ya di kantor DKI. Kantor DKI ya. Kantor DKI. Selain itu di KNPI juga. KNPI sekarang saya wakil ketua juga. Wakil ketua di KNPI Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang sudah teruji lah ya. Amin. Terus sekarang persoalannya begini Bang. Jadi kalau ente tadi barusan ngomong ingat mentor ente, Bang Rahmat AS. Rahmat AS Saya ya. juga jadi ingat kemarin habis ngobrol sama Bang Rahmat. Oh iya. Jadi saya tanya itu kan di BAMUS Betawi ada 98 ormas Betawi Bang. Iya. Tentu ada alasan khusus. Kenapa dari 98 ormas itu Abang masuk ke Porkabi? Nah kira-kira alasannya apa? Kan nggak mungkin asal masuk aja, kan pasti banyak pertimbangan lah. Orang semacam Abang ini. Pasti banyak pertimbangan, betul. Kenapa saya masuk di Porkabi? Karena jelas saya pertama saya berangkat dari keprihatinan Bang. Tadinya saya kan pegang ormas nasional. Ya. Terus bicara, kok lu mau terjun di ormas lokal gitu kan? Terus lu kok mau terjun di Porkabi gitu? Dia berangkat memang dari keprihatinan. Lagi-lagi keprihatinan. Tadi saya cerita tentang prihatin di anak kampung saya, anak di Sukapura nih. Lalu kemudian luas berubah menjadi keprihatinan terhadap anak muda Betawi. Anak Betawi ini kagak bisa begini-gini aja gitu. Selalu jadi kaum marginal di kampungnya sendiri. Di kampungnya sendiri gitu. Jadi ayo gerak. Nah, saya gerak lewat mana? Gitu. Lewat mana, bagaimana? Dan saya ketemu pada saat itu ya sama Haji Sarif, sama Haji Goni. Ketika memang saya ngobrol keprihatinan saya tentang anak muda Betawi, nyambung. Oh, mungkin di sini kita ngatur keseluruhan bantal. Gitu. Oh yaudah, yuk jalan, kembangin. Mudah-mudahan lewat Porkabi kita bisa
sama-sama nggak cuma majuin kotanya tapi majuin juga anak kampungnya gitu. Itu yang saya kejar gitu. Nah, para sahabat sekalian, jadi jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh abang kita, Bang Haji Habibie, bahwasanya beliau ini sudah berpengalaman di berbagai macam organisasi kepemudaan tingkat nasional, tapi akhirnya merasa terpanggil, alhamdulillah merasa terpanggil untuk ikut sama-sama ngurusin kaumnya, kaum Betawi. Nah sekarang kan Bang, dalam tanda kutip Bang ya, Ya. itu kan banyak orang menganggap sebelah mata Bang dengan ormas, karena yang dilihat kan sisi negatifnya Bang. Iya. Tukang parkir, ribut, danutan, malak, macam-macam lah kan gitu kan. Dan itu bukan hanya orang Betawi saja, hampir itu. Jadi ada stigma negatif kan gitu. Paling nggak kan ini juga ada PR berat nih buat abang. Apalagi kalau kita berbicara Jakarta Utara kan gitu kan. Emang dari dulu juga udah tahu kan orang kampung kelas itu. Iya. Nah kira-kira abang sebagai ketua DPD juga punya banyak pengalaman di organisasi luar ya. Tentu kan bagaimana nih cara mentransformasikan agar stigma negatif Porkabi di Jakarta Utara itu bisa sedikit demi sedikit hilang. Iya, sedikit. Ya saya ngebangun pertama sih jelas ngebangun SDM. Ya, SDM terus mengubah stigma negatif tadi kita ubah perlahan-lahan ke positif gitu. Kalau memang sekaligus kita ubah kan revolusi namanya. Iya, susah juga. Saya rasa pernah kita. Kita ngelurusin bambu yang bengkok sekaligus dia memilih patah, memilih hancur daripada nurutin kita gitu. Jadi perlahan kita benahin. Nah terus target utama yang saya benahin yaitu kaum muda lagi. Iya, jadi saya kutipnya pemuda di sekarang adalah pemimpin di masa depan gitu. Jadi kalau sekarang yang saya benahin dari kaum tua dulu, kaum mudanya lagi-lagi nggak terbenahi. Jadi mendingan saya benahin kaum muda, setelah itu jadi regenerasi yang lebih baik gitu, dari mulai SDM, sumber daya sampai perekonomian kita ubah gitu. Meskipun mereka jadi tukang parkir, lebih baik mereka jadi tukang parkir daripada mereka jadi tukang palak. Siap. Gitu kan. Terus perubahan yang dari tadinya nongkrongnya negatif, mereka mabuk-mabukan segala macam. Sekarang kita mulai geser karena basic saya dari SMP, SMA itu saya di pesantren semua. Gitu. Jadi pesantrennya mana Bang? SMP saya di Asafiyah. Oh, Asafiyah. Iya. Nah, terus SMA saya di Al-Ihya Bogor. Gitu. Nah, terus kemarin sebelum kuliah saya sempat ke Darul Mustafa meskipun nggak selesai. Gitu. Terus pas lagi kuliah kemarin sempat juga di Kairo cuma ya Jadi apa yang disampaikan sama Bang Haji Habibie tadi sebenarnya potret kecil kaum Betawi. Jadi kalau dulu itu orang tua kita itu kan memang kalau orang Betawi itu ya lu ngaji, main pukul kan gitu kan. Iya. Jadi memang nggak pernah jauh dari sifat religi kan gitu. Iya. Nah makanya juga berdasarkan pengalaman abang di organisasi maupun ilmu agama yang abang dapat, itu mungkin kan bisa dikolaborasikan juga Bang ya. Karena dari dulu itu juga kan memang Porkabi itu terkenal memang dari sekian banyak ormas yang intelektual dan religius kan. Iya. Paling nggak masuk juga nanti program-program kayak pengajian atau apa gitu. Harus masuk gitu program itu. Jadi kayak program Anies Baswedan yang ngaji Maghrib ya. Iya. Itu kita jalanin. Kita jalanin itu ya. kita jalanin, itu program kita jalanin dan ya alhamdulillah perlahan hidup lagi dan di Porkabi yang khususnya Jakarta Utara ya, yang anggotanya memang dia dekat dengan musola, terus dia juga ada basic ngaji, kita fasilitasi. Kan kalau bicara pendidikan, buntutnya ini kan sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Iya. Itu kan dua fakultas yang amat jauh berbeda kan gitu. Iya. Nah ini dari dua cabang ilmu itu
Ini abang ambil profesi sarjana ekonomi sebagai pengusaha atau sarjana hukum sebagai pengacara atau abang ambil dua-duanya? Iya, kalau ekonomi saya ambil pada saat dia memang waktu pertama kan. Mau kemana nih gitu, karena jujur bang, cita-citanya saya pengennya lulus SMA saya sekolah jadi pilot. Pengennya jadi pilot? Pengennya jadi pilot, ala kulihal babe kurang dia bahasanya yaitu anak Betawi, nggak jauh dari rumahnya. Jadi saya mau minta jadi pilot, lu ngapain nyari duit sampai jauh-jauh? Iya, di kampung lu orang pada nyari duit, di kampung lu ngapain nyari duit sampai gitu. Akhirnya bukan begitu be, udah pokoknya di kampung aja gitu, benahin di kampung gitu. Dan alhamdulillah ya jadi dah tuh. Terus saya selesai ekonomi dan bergaul, saya pikir ini butuh juga SKS belum lama saya tahun yang lalu gitu. Jadi nggak ambil S2, tetap aja S1 iya, tetap ambil, saya sempat ambil S2 yang ekonomi, saya sempat mau ambil kan nggak selesai, akhirnya udahlah gitu. Jadi mungkin nanti ada rezeki lagi, ada waktunya sempat lagi saya ambil lagi. Kalau bicara agak pribadi, apa udah berkeluarga? Udah berkeluarga, alhamdulillah. Punya anak berapa Pak? Anak saya udah tiga ya? Iya. Nah ini kan Bang, kalau kita bicara aktif di organisasi, itu kan memang kegiatan sosial yang amat luar biasa gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga ngobrol sama tokoh-tokoh itu kan, itu nggak pernah jauh kita bukan dari kok tuh Bang. Ongkos, otak, gitu kan ya, otot, gitu kan ya kan. Itu kan paling tidak kan ya harus ada pengertian juga dari pihak terdekat kita ya kan, istri gitu. Apa mereka ada, beliau mendukung? Istri saya yang mendukung dari awal karena memang dia laki-laki. Atau jangan-jangan aktivis juga? Dia dari pesantren, dia udah aktif di Pramuka sampai jadi perwakilan Pramuka provinsi waktu itu ya, di Bogor dia. Terus juga kuliah dia masuk di Senar gitu. Dia berhenti karir pas nikah. Begitu nikah sama saya terawat karena saya ngerasa nggak kayaknya kagak diurus-urusin ini. Udah dah, lu diem di rumah, emang waktunya jadi ibu rumah tangga, udah biarin gue yang jadi duit, biar gue akhirnya. Ya alhamdulillah sih, banget ya. Ya, jadi kita sedikit agak lapang ya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat ya. Mungkin itu juga karena ridho orang tua Bang, karena orang tua kan minta abang bagaimana di budaya kampung, kan gitu kan. Nah dikasihlah pendamping yang ngerti akan. Iya. Kita positif thinking aja kan. Benar. Nah sekarang sebagai tokoh muda Betawi, bagaimana abang melihat kondisi masyarakat Jakarta saat ini Bang? Karena kan sebentar lagi juga kita akan memasuki HUT Kota Jakarta yang ke-494. Berarti hampir 6 tahun lagi kita memasuki usia 5 abad kan. Sementara kalau kita banyak ngobrol, selalu nggak jauh Betawi termarginalkan Betawi. Bukan hanya dalam masalah sosial ekonomi kan, sosial budaya pun kita, bahkan perda kita itu kayaknya belum optimal kita bisa pakai gitu kan. Padahal itu kekayaan yang luar biasa kan. Nah, abang bagaimana melihat potret kondisi warga Jakarta sekarang? Dan tentu dari hasil penglihatan itu ada upaya-upaya konkret lewat kami untuk mengangkat itu. Iya, kalau pendapat saya sih, untuk saat ini anak Betawi memang dia sudah menjadi tuan rumah yang baik, jadi tuan rumah yang saya kira mungkin paling ramah ya, sampai Pak Anies pun ngeluarin statement bangsa Indonesia berhutang jasa dengan anak Betawi. Iya kan, Jakarta kemarin itu sampai keluarin statement itu. Ya karena apa sih gitu kan? Karena memang anak Betawi, orang Betawi sangat legowo, sangat welcome sama saudara-saudara kita yang dari daerah untuk mengadu nasib di Jakarta. Tapi jangan lantaran terlalu welcome terus kita jadi terabaikan gitu. Dan alhamdulillah kan Pak Anies juga sudah mengeluarkan perda untuk membantu nge-blow up supaya anak Betawi ini tidak terpinggirkan gitu. Dan alhamdulillah juga kita kan sama Bamus
juga sudah mengoptimalkan, terus dibentuk badan-badan supaya bisa ngedongkrak nih, ya kan, anak Betawinya, pengusaha Betawinya yang nggak kebagian kerja di PNS, paling kagak kalian menjadi pengusaha di kampung kalian. Dan dari mulai ornamen Betawi kan, kayak Perda yang mewajibkan setiap badan usaha, hotel, dan tempat hiburan, ya, bagaimana 20% itu bisa menyerap warga sekitar kan jelas, dan juga harus memakai ornamen Betawi. Gitu. Nah, tinggal kita di bawah ya tancapkan yang mereka gitu, karena sudah didukung dengan perda-perda yang dibuat. Jadi para sahabat sekalian, jelas sekali apa yang disampaikan sama Bang Haji Habibie, bahwasanya peluang itu bukan hanya ada tapi terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita selaku orang Betawi, selaku penduduk inti kota Jakarta bisa terus-menerus mengaktualisasikan kemampuan diri kita, bisa bersinergi dengan pihak luar, sehingga apa yang ada di depan mata kita itu bisa kita petik, Bang, ya? Iya, betul. Jangan keduluan mulu kan, Jangan nonton mulu gitu. Ya. Jadi kalau dulu ada istilah bagaimana ormas Betawi menjadi tuan rumah di kampung halaman sendiri, sebentaran agak meleset menjadi penjaga tanah di kampung halaman sendiri, besok tanah itu kita beli lagi tuh. Iya, penjaga tanah di kampung sendiri. Ya kan? Iya betul. Iya. Jadi ada realitas yang kita harus tahu. Jadi yang kemarin tuan rumah di kampung sendiri, Iya. akhirnya penjaga tanah di kampung sendiri. Cuma bisa ngomong dulu tanah ngkong. Ya, semoga kan kesadaran itu juga bisa menggeser paradigma berpikir kita, Bang, ya. Betul. Sehingga bagaimanapun dengan posisi kita saat ini, ya kita harus mengaktualisasikan kemampuan diri kita sesuai dengan posisi kita kan. Jadi insya Allah akan gayung bersambut, karena banyak juga tokoh-tokoh Betawi itu kan yang open juga kepada generasi muda Betawi yang semangat terus. Benar. Untuk mau belajar kan gitu. Iya. Ada lagi ini untuk para pengusaha Betawi. Jadi kemarin sempat saya silaturahmi sama tokoh Betawi juga, Bang Damin Sada. Oh ya. Saya silaturahmi dan dia ngasih ilmu. Jadi dia bilang sama kita nih di Jakarta, itu di Bekasi karena kita mau anak Betawi. Nah, jadi kita mau anak Betawi nggak cuma jadi tukang parkirnya, tapi kita mau punya parkirnya. Kita nggak mau cuma anak Betawi cuma jadi mandor tukangnya, tapi kita mau anak Betawi jadi vendornya. Gitu. Terus gimana caranya? Di Bekasi mereka bikin paku Betawi, paguyuban kontraktor umum Betawi, dan itu berjalan. Gitu. Dan itu ditularkan kepada kita. Ente Habibie sama teman-teman, ayo bikin, insya Allah jalan. Dan sebentar lagi kita bakal deklarasiin bahwa ada yang namanya paku Betawi, yaitu paguyuban kontrak umum Betawi. Jadi tujuannya apa sih? Kita bisa mengakomodir pekerjaan pemerintah atau pekerjaan umum lainnya, bahwa ini loh anak Betawi nggak cuma sekedar jadi tukang parkir, nggak cuma jadi sekedar penjaga tanah, nggak cuma sekedar jadi security, dan nggak juga cuma sekedar jadi mandor bangunan, tapi kita menjadi kontraktor gitu. Jadi kita bangunin istilahnya anak-anak Betawi, kontraktor Betawi, anak-anak babe Betawi ini, yuk kita jadi pengusaha di kampung kita sendiri, kita bantu teman-teman kita supaya kerja di kampungnya sendiri. Itulah makanya timbul paguyuban kontraktor umum Betawi. Mungkin nanti setelah paguyuban kontraktor umum Betawi, nanti ada paguyuban pengusaha di Betawi. Amin. Jadi memang kalau bisa semuanya itu kan kita rangkul. Betul. Dengan semakin banyak badan usaha yang dimiliki sama tokoh-tokoh Betawi. Iya. Jadi anak-anak Betawi yang lulus SD ya pasnya di sini.
kan Iya, yang iya. lulus SMP pasti di sini kan kayak kita paksain kan anak SD jadi direktur kan gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi di sini juga kan akhirnya lebih membuka peluang kepada kaum Betawi pada umumnya. Dan ini juga harus kita syukuri ada tokoh muda seperti Bang Habibie dan sekarang juga diamanati menjadi ketua DPD Porkabi Jakarta Utara itu rajin silaturahmi dengan para tokoh-tokoh Betawi baik dari kalangan jawaranya, kalangan pengusahanya, kalangan organisatorisnya dalam rangka menggali ilmu Bang ya. Iya. Jadi beliau saja masih terus mau belajar. Tentu juga ini kan motivasi buat teman-teman yang ada di bawah yang di DPC, di Ranting maupun di Subranting kan ya. Jangan sungkan kan. Mungkin Bang kalau terlalu lama kita ngobrol kan ganggu juga. Iya. Jadi nanti kita bisa sambung lagi. Siap. Tapi insya Allah ini udah bisa memberikan gambaran kepada tokoh muda Betawi. Jadi mereka tidak hanya kenal Abang sebagai ketua DPD Porkabi Jakarta Utara, tapi akhirnya kan tahu juga kan gagasan dan pemikiran Abang. Mungkin sebelum kita berpisah ada yang lagi Abang mau tambahkan? Iya, saya sedikit yang saya sampaikan buat khususnya teman-teman muda. Jadi jangan lagi punya prinsip, punya pemikiran, gue masih muda, ntar aja gue geraknya gitu. Karena masalah umur kita nggak tahu. Kadang kita berpikir kita tua baru mati, malah kita baru mikir tua baru mati udah mati duluan gitu. Jadi bergerak, jangan nunggu nanti gitu. Bergerak selagi bisa bergerak dan berjalan selagi bisa berjalan. Karena umur kita nggak tahu sampai kapan gitu. Dan berbuat ya ikhlas, terjuangin terutama buat kamu. Jadi sebenarnya apa yang Bang Habibie ingin sampaikan itu termaktub ya dalam sabda Baginda Rasul. Cuma karena kapasitas beliau nggak mau disebut ustadz, jadi disebut gitu aja. Jadi ada 5 perkara, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya itu kan jaga mudamu sebelum tuamu. Karena kalau muda kita ya leha-leha, insya Allah tuanya pusing mulu Bang. Iya. Jadi memang ada istilah yang agak mengganggu dan itu sebenarnya menjerumuskan kita. Jadi senang di waktu muda, tua kaya raya, begitu mati masuk surga. Iya, nolisan ini. Iya, dipikir surga punya bapaknya. Benar. Jadi saya ucapkan terima kasih sama Bang. Semoga ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman Porkabi khususnya, kaum Betawi pada umumnya, dan sahabat-sahabat saya di channel Jejak Beksi dan warga Kampung Jantung. Semoga silaturahmi ini bisa membawa keberkahan buat kami, juga buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.